Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Ibu Desria Pratiwi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafizah Safitri dengan NIM 23043111036. Perkenalkan, saya Jenny Pristalvianita dengan NIM 23043111057. Perkenalkan, saya Putri Ardianti Lestari dengan NIM 23043111041. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini yang pertama, ada pengertian dari buku besar. Pengertian dari buku besar ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, membuat pemilik bisnis, manajemen keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Siklus buku besar dan pelaporan ini terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemutakhiran atau updating akun-akun buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari buku besar. Fungsi dari buku besar sendiri ada 4, yaitu yang pertama, mencatat transaksi. Nah, fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, menyusun data. Buku besar membantu dalam pengelompokan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Yang ketiga, pemantauan keuangan. Buku besar memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang keempat, pelaporan pajak. Buku besar membantu dalam persiapan laporan pajak yang akurat. Selanjutnya, di sini ada sumber informasi dari siklus. Yang pertama, itu ada informasi tentang transaksi reguler atau siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem produk dan akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Dan yang kedua, informasi tentang kegiatan investasi dan pendanaan seperti pengeluaran atau penarikan obligasi, dan pengeluaran atau penarikan saham dari kepala bagian keuangan. Dan yang ketiga, angka-angka anggaran yang dihasilkan oleh bagian anggaran. Yang keempat, penyesuaian yang dihasilkan oleh bagian akuntansi. Selanjutnya di sini ada siklus buku besar dan pelaporan. Saya izin menjelaskan alur dari siklus besar dan pelaporan. Yang pertama, dari siklus pendapatan. Semua data dari aktivitas penjualan dicatat di siklus ini, termasuk uang yang diterima atau penerimaan kas. Informasi ini kemudian masuk ke siklus buku besar dan pelaporan sebagai bagian dari pendapatan perusahaan. Yang kedua, di sini ada siklus pengeluaran. Data dari aktivitas pembelian ini dicatat di sini, termasuk uang yang keluar atau pengeluaran kas. Informasi ini juga dikirim ke siklus buku besar dan pelaporan, karena berhubungan dengan pengurangan kas perusahaan. Yang ketiga, sistem akuntansi biaya. Sistem ini mencatat informasi tentang harga pokok produksi, yaitu biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Data ini nantinya dicatat di buku besar untuk membantu memantau biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, ada sistem MSDM atau penggajian. Sistem ini mencatat semua informasi tentang gaji dan upah karyawan. Informasi tersebut kemudian dikirim ke siklus buku besar dan pelaporan, sehingga biaya tenaga kerja dapat dilaporkan dengan baik. Yang kelima, ada direktur anggaran. Direktur anggaran ini mengirimkan informasi berupa angka anggaran dan rencana keuangan ke buku besar. Data ini penting untuk mencatat rencana pengeluaran dan pemasukan agar sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Di sini ada jurnal aktivitas investasi dan pendanaan. Semua transaksi terkait investasi dan pendanaan seperti pembelian aset atau pinjaman dicatat di jurnal ini. Informasi tersebut kemudian dikirim ke siklus buku besar dan pelaporan sebagai bagian dari catatan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian, ini untuk memastikan laporan keuangan akurat. Proses penyesuaian dilakukan di jurnal ini dan hasilnya akan diintegrasikan ke buku besar untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
Selanjutnya ada laporan keuangan. Semua data yang telah dikumpulkan dan diolah menghasilkan laporan keuangan. Laporan ini kemudian didistribusikan ke beberapa pihak. Yang pertama ada kepala bagian keuangan, manajer, pengguna eksternal, dan direktur keuangan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana informasi dari berbagai aktivitas dan sistem diproses di siklus besar dan pelaporan. Selanjutnya, di sini ada aktivitas siklus buku besar. Yang pertama, aktivitasnya yaitu pemuktahiran atau update akun buku besar. Nah, kegiatan pemuktahiran akun buku besar ini merupakan postingan yang berasal dari dua sumber, yaitu siklus transaksi yang terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Dan yang kedua, kepala bagian keuangan untuk transaksi non-rutin, seperti pengeluaran atau penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham. Nah, jurnal yang digunakan untuk memutakhirkan catatan buku besar ini dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut jurnal voucher. Dokumen ini berisi informasi yang akan ditemukan dalam buku jurnal di sistem manual. Selanjutnya, aktivitas selanjutnya yaitu pembukuan transaksi penyesuaian. Nah, dari penyesuaian ini itu berasal dari kepala bagian keuangan. Lalu terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama ada akrual. Akrual itu merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang telah terjadi namun belum ada penerimaan kas. Yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan yang telah diterima atau dibayarkan sebelum jasa diberikan atau diterima. Yang ketiga ada estimates, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode akuntansi. Selanjutnya ada revolution, ini jurnal yang pada periode untuk mencatat sih antara angka yang tercatat dan angka dari hasil perhitungan fisik aktiva atau sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Dan yang terakhir ada correction, ini jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat koreksi kesalahan dalam akun-akun buku besar. Oke, ini untuk aktivitas selanjutnya yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan. Nah, data-data dari saldo akun pendapatan biaya ini tercantum dalam neraca saldo. Nah, dalam neraca saldo ini terdapat dua alternatif. Yang pertama yaitu dengan menyusun terlebih dahulu laporan perubahan modal, kemudian menyusun neraca dengan menggunakan data pada neraca saldo, setelah disesuaikan ditambah data, dan alternatif yang kedua itu dengan menutup atau menihilkan saldo akun-akun pendapatan dan biaya dan mentransfer laba besi ke akun laba ditahan atau akun modal dan menyusun neraca. Nah, aktivitas yang keempat atau terakhir itu ada penyusunan laporan manajerial. Tahap akhir dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembuatan berbagai macam laporan manajemen. Nah, laporan manajemen ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada laporan kontrol buku besar dan anggaran. Laporan kontrol buku besar antara lain berupa daftar jurnal voucher yang diurutkan atas dasar nomor urut, nomor atau kode akun, tanggal, dan daftar saldo akun. Nah, laporan ini digunakan untuk mengecek ketelitian proses posting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada diagram arus data sistem buku besar dan pelaporan. Nah, berawal dari data yang berasal dari subsistem akuntansi berupa jurnal transaksi yang akan dimasukkan ke dalam proses pembukuan. Lalu bagian keuangan juga memberikan input berupa jurnal voucher. Selanjutnya, pada update buku besar, proses ini mencangkup pencatatan data jurnal ke dalam buku besar utama. Lalu, pada posting jurnal adjustment, setelah buku besar diperbaharui, dilakukan penyesuaian jurnal untuk menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Selanjutnya, neraca saldo yang telah disesuaikan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Proses ini menghasilkan laporan khusus untuk kebutuhan manajemen berdasarkan data dari buku besar. Selanjutnya, laporan keuangan diberikan kepada pengguna eksternal dan laporan manajerial diberikan kepada para manajer dan juga direktur. Next.